single. Kenapa harus suami saya? Udah sini. Kenapa kamu malah menggoda suami saya? Kita bicara di rumah. Haji, mau kamu mas apaan kamu? Aku udah gak ada gunanya lagi buat kamu. Kenapa kamu gak mikir dulu sebelum melakukan semua ini? Aku ini laki-laki, walaupun aku sudah berumur, tapi jiwaku itu muda. Kamu tuh benar-benar gak punya hati ya. Kita ini sama-sama perempuan, Sabrina. Suatu saat pasti kamu akan menyesal telah berbuat ini. Ibu tuh gak ada artinya di mata suami ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sebelum kamu tiup lilin ulang tahunnya, kamu harus make wish dulu. Yeay! Selamat ulang tahun ya. Oh ya, silakan. Ayo silakan. Apa sebenarnya kok masih kayak berat hati gitu ngelepasin kamu pergi kuliah di Singapura? Kalau papa kangen gimana? Papa nih mulai nih Pak nih. Kan Jakarta Singapura cuma 1 jam. Mas. Terus kita kan bisa video call ya kan mah? Mungkin papa lupa kalau anak gadis kesayangannya sekarang udah besar, udah dewasa. Gini ya, kamu itu harus hati-hati kalau nanti di sana pilih pasangan, oke? Terutama kalau kamu mau pilih pasangan hidup, hati-hati banget deh. Jangan sampai dia berani macam-macam sama kamu kalau nggak mau menghadapi papa. Iya bos. Aku tuh beruntung banget punya papa sama mama. Apalagi papa tuh ya sosok laki-laki yang setia banget sama istrinya. Semoga nanti suami aku kayak papa juga. Amin. Kamu tahu nggak sayang? Waktu kamu kecil papa tuh bisa nggak tidur loh semalaman supaya kamu tuh nggak digigitin nyamuk. Tuh, papa nih. Terus bayangin, sekarang kamu sudah dewasa, sudah cantik. Pastinya papa akan ngejagain kamu banget. Ya Pak ya? Oh pasti. Apa kabar? Makasih ya udah datang ya, makasih ya. Selamat ulang tahun, Bu. Iya Mas. Kenalkan ini istri saya. Oh, halo. Sayang, kamu mau apa ambilin sesuatu? Ayo silakan nikmati hidangannya, ayo. Nggak usah, nanti aja ya. Silakan Mas. Siapa lagi, Ray? Ya, namanya juga laki-laki. Selagi kita kaya dan juga banyak harta, kenapa enggak? Bisa aja kamu. Lagian kan bukan saya yang ngajar, melainkan mereka. Kita ini kan hidup itu harus lebih berwarna. Kamu lihat mereka, terutama istri-istri kita. Waktu pengantin baru, mereka itu kelihatan segar dan juga fresh. Dan cantik. Tapi sekarang, sudah kelihatan keriput. Dan juga sudah tidak fresh lagi. Kita ini padahal cari uang untuk hidup kita lebih bahagia. Kan? Iya, benar. Tapi apa yang kita dapat? Setelah pulang kerja, yang kita lihat di rumah, istri kita itu sudah tidak fresh lagi. Bahkan terlihat membosankan. Roy benar. Istriku udah gak pantas lagi dipamerkan di depan umum. Gak pantas mendampingi diriku yang direktur. Dia udah kelihatan tua dan gak segar lagi. Nafsu dunia. Ya, masuk. Misi Pak. Saya Sabrina. Kamu sekretaris baru yang gantiin Hani ya? Iya betul Pak. Pak Iwan bilang saya bisa mulai kerja hari ini. Oh iya, kebetulan banget. Saya sangat kerepotan waktu Hani itu resign. Kamu bisa segera kerja kan? Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Oke. Kalau Bapak butuh apa-apa, saya siap. Saya permisi ya Pak ya. Sabrina, Iya Pak. kamu bisa siapin materi meeting? Udah saya siapin Pak. Tadi malah saya mau antar ke ruangan Bapak. Oh ya, baik banget kamu. Coba saya lihat dulu ya. Mau saya pesenin makan siang Pak. Kita kan bisa makan siang berdua di luar. Masih ada waktu kan sebelum itu? Kalau saya nolak gimana? Emang kamu bisa nolak? Satu, saya ini adalah atasan kamu. Kedua, ini bukan permintaan, ini perintah. Kamu nggak bisa nolak. Yuk. Makasih Pak, aku dibelanjain sebanyak ini. Ya ampun seneng banget. Tapi kalau lagi di luar, kamu manggil aku sayang. Ih, cantik banget sih. Ya udah deh, aku panggil kamu sayang. Asal apa? Asal kamu beliin aku mobil sama perhiasan. Aku tahu apa yang kamu mau, makanya aku udah siapin ini.
Ini beneran aku dibeliin mobil? Ini Sayang, ini serius? Ya ampun, kamu baik banget sih, makasih. Ih, aku suka. Kamu tahu aja dia apa yang aku mau. Oh, ini keren banget, aku suka. oke, kita jalan ya. Mas, udah pulang kamu? Maaf ya mas, aku ketiduran. Soalnya mendadak kepala aku tadi tuh sakit. Aku siapin makanan ya. Nggak usah. Nanti aku makan di luar aja. Aku udah nungguin kamu loh 10 menit. Kamu kenapa sih? Aku diusir dari kontrakan gara-gara belum bayar. Kirain kamu tuh kenapa? Boleh ditransfer ya? Tinggal bayar aja, beres. Gitu aja kayak orang susah. Ih, kamu tuh gimana sih? Kok malah nyuruh aku bayar kontrakan terus? Emangnya kenapa sayang? Beliin rumah dong, sayang. Biar aku nggak bayar kontrakan terus. Kenapa? Kan cuma tinggal beli doang, tinggal bayar doang, beres kan? Jangan kayak orang susah. Besok kita tinggal datang ke klaster yang dekat kantor. Serius, sayang? Iya. Ih, gitu dong, sayang. Ih. Astagfirullahaladzim, itu kan Pak Herman, suaminya Bu Winda. Sama laki-laki tua bakal kayak gini, ya harus aku porotin lah. Ini namanya win-win solution. Dia senang punya pacar muda kayak aku juga terjamin semua kebutuhanku. Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Sebelumnya saya minta maaf ya Win. Bukannya saya mau ikut campur urusan rumah tangga kamu, tapi saya sebagai sahabat rasanya kok jahat banget kalau nggak ngasih tahu kamu. Kamu tuh mau cerita apa sih? Cerita aja nggak apa-apa. Tadi malam saya melihat suami kamu bersama perempuan lain. Dan nggak mungkin kalau mereka itu nggak ada apa-apa. Dan saya lihat tuh mereka mesra banget Win. Ciri-ciri perempuan itu kayak gimana? Ciri-cirinya cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Pokoknya masih muda banget ya, kira-kira sepantaran Nadira. Udah, kenalin. Sekretaris baru aku yang gantiin Ani. Siapa namanya? Saya Sabrina, Bu. Winda. Oh, aku tahu. Dia pasti sekretaris baru suami aku. Namanya Sabrina. Emang cantik anaknya. Kamu nggak marah? Nggak cemburu gitu? Enggak, aku nggak marah. Aku kan kenal dia. Lagian aku percaya kok sama suami aku. Dia nggak akan macem-macem di luar. Maaf ya Win, bukannya aku mau manas-manasin kamu, tapi lebih baik kamu berhati-hati. Ya, namanya juga laki-laki, kalau sudah banyak harta, banyak uang, pasti gampang tergoda sama wanita. Karena dia dengan gampang dan mudah mendapatkan wanita dari uang dan jabatannya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Sabrina nggak mungkin berani ganggu suami aku. Dia kan bosnya dan Sabrina kenal sama aku. Kayaknya nggak mungkin deh. Jangan salah Win, wanita zaman sekarang, apalagi wanita di luar itu, lebih tertantang menggoda suami orang. Jadi, kamu itu harus lebih berhati-hati, ya. Aku memang sudah tua. Tidak segar seperti dulu lagi. Apa benar suamiku mulai tergoda oleh perempuan yang lebih muda? Nafsu dunia. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Mah. Ampun, Mama lagi ngapain? Mama lagi nungguin papa pulang. Papa belum pulang, Mah. Ya, kasihan dong Mama sendirian udah malam kayak gini. Coba ada Nadira di sana. Pasti Nadira temenin Mama. Mungkin ini kali sayang lagi banyak kerjaan di kantor ya kan? Mama kenapa sedih gitu mukanya? Mama sakit ya? Mama nggak sakit kok. Mama baik-baik aja. Mama lihat. Itu Nadira ya? Papa, ya ampun Pak, Nadira kangen banget. Sayang, Papa juga kangen banget ke kamu. Gimana, kamu sehat kan? Kamu baik-baik aja kan? Sehat, alhamdulillah. Ya udah, Papa sama Mama weekend ini jengukin Nadira di sini ya. Aduh sayang, weekend ini Papa sibuk banget. Mungkin weekend depan deh. Papa sama Mama pasti ngunjungin kamu ke sana. Kamu sabar ya sayang. Tapi kerjaannya juga jangan terlalu diforsil Pak. Nanti capek, nanti sakit, nanti Mama nggak ada yang nemenin. Itu udah pasti sayang. Selama kamu merantau, Papa sama Mama udah kayak pacaran lagi nih. Iya kan, Mak? Iya nak. Ya udah, kamu baik-baik ya di sana ya. Ya udah, dadah semuanya. Pasti yang dilihat dari waktu itu salah. Suamiku tuh setia. Suamiku nggak mungkin mengkhianati aku. Nggak mungkin. Kami menikah udah hampir 25 tahun. Jadi nggak mungkin. Mas, kita makan di luar yuk. Udah lama loh kita nggak pergi berdua. Oh, aku nggak bisa. Aku ada meeting di kantor. Ini kan hari Sabtu, Mas. Masa meeting sih? Klienku itu besok sudah mesti berangkat ke Singapura.
Jadi meetingnya cuma bisa hari ini. Maaf ya, aku berangkat sekarang. Kok perasaan aku jadi nggak enak kayak gini? Jangan-jangan ada sesuatu sama Mas Herman. Cinta terlarang telah Kamu bilang sama istri kamu tuh kamu meeting, Mas. Terus dia percaya? Ya percaya dong, di matanya. Ya ampun, yang dikatakan Tari benar. Suamiku ternyata menjalin hubungan terlarang dengan sekretarisnya. Jadi ini yang kamu maksud meeting, Mas? Pacaran dengan sekretaris kamu. Tega kamu ya, Mas? Kepercayaan aku selama ini kamu rusak. Mas, sudah hampir 25 tahun kita menikah. Kamu hancurkan begitu saja. Kamu tahu kan kalau bos kamu ini sudah punya keluarga? Kenapa kamu malah menggoda suami saya? Di luar sana masih banyak laki-laki yang single. Kenapa harus suami saya? Udah deh, sini. Aku belum selesai bicara. Aku belum selesai bicara. Nanti kita bicara di rumah. Kamu tuh sadar gak sih, Mas? Kamu itu bukan hanya melukai perasaan aku, Mas, tapi juga anak kita. Winda. Kamu tanya kan, kenapa aku melakukan ini? Kamu mau tahu jawabannya apa? Karena aku punya uang dan karena jabatanku tinggi. Jadi aku bebas dong menentukan perempuan mana yang bisa mendampingi aku. Kamu tahu nggak? Dulu memang kamu muda, cantik, segar. Tapi sekarang lihat dong kamu. Kamu tuh udah tua. Sedangkan aku butuh yang muda. Bisa ya kamu ngomong gitu sama aku? Semua orang itu akan tua, Mas, termasuk sekretaris kamu. Lo gampang. Tinggal aku cari lagi yang muda. Aku tinggalin dia. Aku kan punya uang. Perempuan mana yang bisa menolak aku? Keterlaluan kamu. Kamu tuh egois, jahat. Kamu tahu kan anak kita perempuan. Coba kamu bayangkan kalau anak kita disakiti oleh laki-laki yang kelakuannya sama kayak kamu. Gak ada yang akan berani mengganggu anak perempuan kita. Kamu tahu kan bagaimana aku menjaga Nadira? Pekerjaanku di luar itu stressful. Tapi pada saat aku ketemu dengan Sabrina, hidupku menjadi lebih bersemangat. Aku menjadi lebih bahagia setiap hari. Jadi kamu bahagia sama dia. Kalau aku emang udah gak bisa ngebahagiain kamu lagi, lebih baik kita pisah aja, Mas. Winda, apa-apaan sih kamu? Ingat ya, aku gak akan tinggalin kamu dan Nadira. Dan kamu juga akan tinggalin aku. Sini. Apaan sih mau kamu, Mas? Apaan kamu? Sampai kapanpun, aku gak akan pernah ninggalin kalian berdua. Buat apa pernikahan ini diteruskan, Mas? Kalau kamu udah gak bahagia lagi sama aku udah gak ada gunanya lagi buat kamu. Tapi pernikahan kita itu berharga buat Nadira. Kamu inget dong perasaan Nadira gimana? Dia bisa jadi korban broken home kalau kita pisah. Kuliahnya bisa berantakan, padahal sebentar lagi kuliahnya selesai. Jangan sampai Nadira tahu bahwa memang ada perempuan lain. Aku takut nanti dia trauma, gak percaya sama laki-laki, bahkan mungkin gak akan mau menikah selamanya. Mas, kalau kamu takut Nadira trauma dengan kelakuan ayahnya, kenapa kamu gak mikir dulu sebelum melakukan semua ini? Aku ini laki-laki, walaupun aku sudah berumur, tapi jiwaku itu muda. Makanya aku butuh perempuan muda. Jangan sampai anak kita tahu. Dan kamu ingat ya, dosa bagi seorang istri membuka aib suaminya. Dan satu lagi, aku akan tetap bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Aku akan menafkahi kamu dan Nadira. Jadi kamu jangan berpikir bahwa kamu akan kekurangan. Tapi kamu jangan protes. Karena selama aku di rumah, aku memang tetap akan menjadi suami kamu. Tapi begitu aku keluar dari rumah, 100 meter dari pagar, aku sudah menjadi laki-laki biasa. Dan bukan suami siapa-siapa. Ingat itu. Dulu, memang kamu muda, cantik, segar. Tapi sekarang lihat dong, kamu tuh udah tua. Sedangkan aku butuh yang muda. Berikan hamba kekuatan. Batin hamba sakit sekali menyaksikan perbuatan suami hamba. Tapi hamba harus bertahan dengan pernikahan ini demi menjaga perasaan anak hamba. Hamba mohon kepadamu ya Allah, bukakan hati suami hamba dan mau meninggalkan perempuan itu demi keutuhan rumah tangga kami. Iya dong saya, pasti. Kalau pulang kantor kita makan malam bareng-bareng ya. Kamu aja yang pilih restorannya. Sekian lama aku bertahan. Iya dong, boleh. Setiap hari harus menghadapi ini sendirian. Suamiku telepon mesra-mesraan dengan pacarnya di depan aku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pokoknya nanti aku akan transfer lagi ke kamu. Sampai kapan aku kuat menghadapi ini? Buat shopping, ya? Assalamualaikum, Ma, Pa. Waalaikumsalam. Kok kamu gak ngabarin mama sih?
Iya dong, aku kan pengen kasih surprise sama mama sama papa. Oh iya, Nadira udah lulus dengan nilai terbaik. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak ya. Iya, jadi Nadira tinggal nunggu wisuda aja, Mas. Ya, ini semua juga berkat doanya papa sama mama. Ini kan juga berkat mamamu yang sangat luar biasa buat kamu. Makasih ya, Ma. Kamu adalah ibu yang paling baik. Wah. Sampai dia tahu hubungan kita bermasalah. Ih, papa sama mama tuh romantis banget ya. Ya Allah, semoga nanti calon suami aku bisa kayak papa romantisnya. Yuk, duduk yuk. Kita mesti rayain dong hal ini. Nanti malam kita makan di restoran favorit kamu ya. Yeay. Mama buatin roti ya. Ya. Ini untuk putri papa yang paling cantik dan pintar. Dan ini untuk mamanya yang hebat. Makasih ya, Pak. Istri papa tercinta. Makasih ya, Mas. Aku tuh salut banget sama papa deh. Papa udah hidup bertahun-tahun sama mama, tapi nggak pernah bosen buat romantis. Romantisme dan mesra itu harus selalu dipupuk agar selalu jatuh cinta. Iya kan, Ma? Semoga nanti suami aku kayak papa romantis. Amin. Kamu makan aja duluan. Nah, ini dia. Mas Herman kemana sih? Seharian susah banget hubungin deh. Nadira, ini Sabrina, sekretaris papa yang baru. Ini anaknya Pak Herman ya, Mbak Nadira yang kuliah di Singapura. Iya, tapi Nadira udah selesai kuliahnya, makanya ada di Jakarta sekarang. Kok kamu bisa ada di sini? Pak, saya dia lagi janjian sama teman saya dinner di sini. Tapi kayaknya teman saya kena macet deh, jadi nggak ada. Yaudah kalau gitu saya pamitan dulu ya, dilanjutin aja makan malamnya. Ya Allah, di depan Nadira, Mas Herman begitu pintar bersandiwara. Kasihan anakku. Dia sama sekali nggak tahu kalau ayahnya nggak seperti yang dia kira. Pasti hatinya akan hancur kalau tahu yang sebenarnya. Mama, Nadira, mama kenapa nangis? Mama nggak apa-apa sayang. Mama jangan bohong, aku kan udah dewasa. Mama itu nangis karena Mama cerita, Ma, kenapa? Mama masih kangen sama kamu sayang. Aku kan udah lulus. Aku udah di sini sama Mama. Aku bakal kerja di sini, aku bakal tinggal di sini, aku nggak akan kemana-mana. Mama lupa kalau kamu nggak perlu lagi ke sana ya. Maaf ya sayang, Mama lupa. Udah, Mama jangan sedih ya. Mama tuh pintar loh Kak Bang. Udah jangan sedih lagi. Kamu tahu nggak? Udah lama kali Pak Herman macarin Sabrina. Sejak Sabrina masuk kantor ini. Iya, gua juga dari awal udah curiga. Sekarang mereka itu udah bilang sayang-sayangan. Pernah ke Gap juga, dia udah berani pegangan tangan, pelukan. Udah kayak orang pacaran. Masa iya sih, sekretaris bisa mesra sama bos? Pantes ya, Sabrina itu kerja aja baru sebentar. Gaji nggak seberapa. Tapi lihat tasnya, sepatunya, branded semua. Mahal-mahal lagi. Baju aja bagus-bagus, mukanya aja sampai glowing. Harga skincare aja sampai jutaan. Iya, bahkan sekarang dia udah punya rumah sama mobil. Anaknya bos. Mama, Nadira, Ma, apa benar selama ini Papa punya hubungan sama sekretarisnya? Sekretaris yang namanya Sabrina, apa benar, Ma? Jawab, Pa. Nadira, tadi kamu ke kantor papa ya? Iya, kenapa? Papa tuh tega ya nanti Mama. Papa pacaran kan sama Sabrina? Kamu ngomong apa sih? Aku dengar dari pegawai Papa kalau Papa tuh punya hubungan spesial sama Sabrina, sekretaris Papa. Memang papa punya hubungan? Hubungan Papa itu lebih dari sekretaris sama bos. Papa pacaran kan sama Sabrina? Nadira, hubungan papa sama Sabrina itu hanya sebagai hubungan sekretaris aja. Sebagai seorang sekretaris papa, udah pasti Sabrina itu pasti sering pergi dengan papa. Mengatur urusan papa, ketemu dengan klien. Itu semua dilakukan oleh Sabrina. Makanya, nggak ada yang aneh kan? Hubungan papa sama Sabrina?
Papa gak usah bohongin aku, Pak. Mana ada bos sama sekretaris beliin rumah, beliin mobil, beliin barang-barang mewah. Aku dengar sendiri dari pegawai Papa. Duh, kok gitu aja percaya sih? Posisi papa itu posisi yang sangat rentan dengan gosip. Karena semakin tinggi sebuah pohon, semakin banyak angin yang menerpa. Karena semakin tinggi sebuah pohon, jadi kamu nggak perlu pusing dengan berita-berita seperti itu. Nadira, papa kamu adalah suami yang baik dan setia sama mama, nak. Nggak mungkin papa mengkhianati mama. Karena kalau sampai papa mengkhianati mama, sama aja papa mengkhianati kamu, sayang. Papa tuh nggak mungkin tergoda sama wanita lain di sana. Ya, kamu harus yakin. Di rumah ini kan udah ada Queen and Princess di rumah. Ngapain lagi papa mesti cari di luar? Senyum dong. Lain kali kalau kamu dengar berita seperti itu di luar, gak usah didengerin. Kamu lihat aja hubungan papa sama mama. Baik-baik aja kan? Maafin Nadira, Pak. Nadira cuma takut papa yang selama ini Nadira bangga-banggain karena setia banget sama istrinya, malah tega hianatin istrinya. Nafsu dunia Pak, kenalin ini Radit. Ini yang kamu pernah ceritain itu kan? Iya, Pak. Oke. Mama, kenalin ini. Ini namanya Radit. Radit, Halo. Udah berapa lama kalian pacaran? kita pacaran dari awal kuliah, Om. Dan terus kamu sekarang kerja di mana? Kebetulan aku nerusin bisnis keluarga aku, Om, di bidang properti. Kedatangan aku ke sini, sebenarnya aku ingin melamar Nadira, Om. Aku ingin rumah tangga sama Nadira, aku serius sama Nadira. Oh, gitu. Sepertinya kami sebagai orang tuanya tidak ada masalah sih mengenai itu. Kami ya sudah setuju karena kelihatannya kalian juga berdua sudah cocok dan saling suka gitu. Jadi sekarang tinggal terserah anaknya aja. Nadira, kamu gimana? Iya, Pak. Nadira mau nikah sama Radit. Alangkah baiknya kalau kalian segera menikah untuk menyempurnakan ibadah kalian. Amin. Ya, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Nadira binti Suherman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Sekarang kalian berdua sah sebagai suami istri. Selamat ya buat kalian berdua. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semoga Radit bisa kayak papa ya, setia. Astagfirullah. Nauzubillah min zalik. Semoga menantuku gak seperti suamiku. Jangan sampai Radit menyakiti perasaan Nadira. Jangan sampai dia mengkhianati anakku. Cukup aku saja yang menderita karena perbuatan suamiku. terlarang telah membius. Silakan masuk, Papa, Mama, Nadira. Wah, bagus ya rumah kamu ya, Radit ya? Ya, lumayan lah, Pak. Papa bahagia banget. Karena akhirnya anak Papa bisa mempunyai seorang suami yang baik dan sangat bertanggung jawab. Tapi Papa berpesan, walaupun nanti kalian sudah mempunyai anak, tapi rasa romantisme, kemesraan itu harus tetap dijaga. Siapa, Pak? Dira juga sering cerita kalau Papa sama Mama udah nikah lama, tapi tetap aja kayak pengantin baru. Mesra, Pak. Kamu contoh Papa aja. Walaupun Papa udah sukses di karir, di kantor, tapi kalau mengenai keluarga, anak dan istri tetap nomor satu. Ya? Iya kan, Mbak? Tisu, tas apaan? Kwitansi pembelian mobil baru. Ini pasti untuk Sabrina. Berlian, ampun. Lewatan kalian. Semakin dibiarin semakin menjadi-jadi mereka. Cincinnya bagus banget sih. Cantik. Sabrina. Ya, Bu. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Pak Hermannya lagi rapat direksi. Saya nggak nyari Bapak. Saya mau bicara sama kamu. Sabrina, tolong. Kalau kamu masih punya hati, jauhi suami saya. Kian lama saya menahan diri. Saya selalu mengalah. Saya sangat berharap kalian bisa berubah. Tapi nyatanya apa? Kalian malah menjadi-jadi. Dengar ya, saya diam itu bukan berarti saya ikhlas melihat hubungan kalian berdua. Saya minta tolong sekali lagi sama kamu, Sabrina. Jauhi suami saya. Dan jangan pernah ganggu rumah tangga kami. Saya sih bisa aja ninggalin suami Ibu.
Kalau suami ibu ngejar-ngejar saya, ibu pikir selama ini saya yang godain suami ibu. Suami ibu tuh yang godain saya duluan. Ibu salah besar. Jadi, kenapa nggak ibu suruh suami ibu aja yang ngejoin saya? Terlaluan kamu ya. Kamu tuh benar-benar gak punya hati ya. Kita ini sama-sama perempuan, Sabrina. Bisa-bisanya kamu menari di atas penderitaan orang lain. Ingat, suatu saat pasti kamu akan menyesal telah berbuat ini. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi istri kamu tuh datang terus nabrak aku. Terus dia ngomong apa? Ya dia bilang aku nggak boleh deket-deketin kamu lah, aku nggak boleh gangguin kamu lah. Kamu tahu nggak? Dia tuh teriak-teriak di depan orang banyak. Aku malu dong sayang. Itu kan ngejelekin nama kamu juga. Kamu ngapain tadi ke kantor? Hah? Ngapain kamu? Kamu tadi labrak Sabrina. Kamu ancam dia. Kamu permalukan dia di depan umum. Aku gak bikin keributan, Mas. Lagian di sana gak ada siapa-siapa. Aku datang ke sana bicara baik-baik sama dia. Tidak gangguin kamu lagi. Kamu nggak bisa melarang aku dengan Sabrina. Kamu nggak punya hak. Aku ini masih istri kamu, Mas. Aku berhak mempertahankan rumah tangga kita. Selama ini aku udah bersabar, Mas. Tapi kalian itu udah kelewatan. Kelewatan apa? Aku ini masih bertanggung jawab terhadap kamu. Kamu masih punya tempat tinggal, tidak terlunta-lunta, punya uang. Ini bukan masalah uang. Tolong hargai perasaan aku, Mas. Ya udahlah. Yang penting kamu jangan usik-usik hubungan aku sama Sabrina. Karena cuma Sabrina yang bisa memberikan kebahagiaan bagiku di tengah-tengah pekerjaanku yang membuat stres. Ternyata suamiku benar-benar gak butuh aku. Tapi aku juga gak bisa pergi. Karena aku gak mau menjatuhkan sosok ayah sempurna di mata anakku. Aku telah gagal menjadi istri yang baik untuk suamiku. Tapi aku gak boleh gagal menjadi ibu. Aku harus selalu lindungi anak. Istri kamu udah gak bakal nabrak aku lagi, Mas. Bagus deh kalau gitu. Dia tuh harus tahu diri kalau dia tuh emang udah gak pantas ngedampingin kamu. Ada juga yang malas ngedampingin kamu tuh aku. Karena aku jauh lebih cantik, lebih seksi. Aku dari tadi ngomong sama kamu panjang lebar, kamu gak dengerin aku. Kamu lagi ngapain sih? Lagi ngeliatin cewek itu? Oh enggak, aku dengerin kamu. Kamu jangan ngambek dong, ya. Kamu mau apa? Aku beliin sekarang. Enggak, aku gak mau apa-apa. Tumben. Aku mau dinikahin. Kenapa kamu kaget? Kita pacarannya udah lama. Dan aku capek kalau harus terus kayak begini. Kita udah bertahun-tahun, Mas. Dan hubungan ini masih gak jelas. Jadi aku mau dinikahin. Sorry, aku gak bisa. Kenapa? Kamu gak serius sama aku? Gini ya, selama ini bagi kamu itu cuma selingan, bukan buat dinikahin. Lagi pula di mata aku sekarang, kamu tuh udah berkerut, udah tua, nggak cantik lagi. Kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku? Loh, kita bicara fakta aja deh. Dulu, waktu aku pertama kali ketemu kamu memang masih muda, cantik, nggak ada kerutan sama sekali. Tapi kita lihat realitanya dong. Aku sama sekali udah nggak tertarik lagi sama kamu sekarang. Kamu udah banyak banget kerutan di mukanya. Dia sendiri. Kamu nggak bisa mencat aku begitu aja ya, Mas. Itu karena kamu udah gak ada gunanya lagi buat aku. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah punya sekretaris baru yang lebih muda, lebih cantik daripada kamu. Dan membuat hatiku senang kalau aku datang ke kantor. Pagi Pak Herman. Sini. Udah nungguin kamu dari tadi. Udah tahu ruangan kamu? Belum, Pak. Ntar aku anterin ya. Ya, Pak. Kamu ngapain masih di sini? Kamu udah resmi dipecat. Atau kamu mau aku panggilin sapam buat usir kamu? Udah, saya pergi. Tumben kamu gak sama suami saya. Saya emang udah nggak punya hubungan apa-apa lagi sama suami ibu. Saya dipecat tuh dari perusahaannya. Oh, bagus dong. Alhamdulillah, akhirnya suami saya insaf dan lepas dari wanita penggoda seperti kamu. Kata siapa suami ibu insaf? Jangan senang dulu. Suami ibu itu ninggalin saya karena dia udah punya yang baru. Namanya Fanny. Lagian ibu realistis aja kali. Suami ibu tuh gak bakalan insyaf terus balik ke istri yang udah keriput kayak ibu. Asal ibu tahu ya, ibu tuh gak ada artinya di mata suami ibu.
Mas? Ini kelihatan kemudaan. Enggak kok. Ini bagus banget. Emang masih muda. Emang kalau deket-deket kamu itu bikin selalu muda. Iya dong. Usia itu cuma angka, Mas. Yang penting jiwa dan penampilan harus tetap muda. Bener banget. Gitu kan. Tapi kita lihat di sana itu banyak juga loh yang bagus-bagus. Kita lihat yuk. Ayo. Yuk. Keren loh tuh. Udah apalagi kalau mau yang pakai ini. Tua keladi suamiku, makin tua makin jadi. Aku pikir dia sudah berubah, tapi ternyata. Wah, ini buat aku sayang. Keren banget, makasih banyak ya sayang. Aku kan masih ngekos nih. Beliin aku rumah dong. Tenang aja. Nanti pasti aku akan beli. Bener ya sayang? Makasih sayang. Iya sayang, aku lagi balesin kerjaan. Sekarang kita cobain ini dulu nih. Kamu duduk dulu bentar ya, aku katanya. Iya. Semoga pas buat kamu. Pasti pas sih. Keren ya? Mbak? Makasih ya sayang. Iya. Iya sayang, aku minta maaf ya, aku nggak bisa angkat telepon kamu tadi. Iya, kamu jangan teleponin aku mulu dong sayang. Ini aku lagi di luar, lagi pergi sama istri aku. Iya. Oh iya, satu lagi. Kamu jangan WA aku dulu ya, nanti aku takut malah istri aku jadi curiga sama aku. Iya, aku juga kangen sama kamu. Nah. Sayang lama. Jadi papa mertua yang selama ini dibangga-banggakan Nadira dijadikan panutan ternyata benar-benar gak nyangka. Dia gak salah dong aku niru dia. Sayang, kita pindah tempat aja yuk. Pindah. Tiba-tiba malas aja makan di sini. Yaudah yuk. Tapi kan baru Iya yang bagus banget bajunya. Yang aku cantik nggak kalau pakai baju ini? Ntar kamu pakai baju apa aja cantik kok sayang. Udah aku cobain dulu ya bajunya. Ya sayang, kamu cobain aja. Nanti malam kamu pakai buat kita dinner di Cafe Deli ya. Ardi, ngapain di sini? Itu siapa? Oh itu sekretaris di kantor gua. Kayak lu akrab banget sama dia. Lu pacaran? Iya, gua pacaran sama dia. Kalau sampai Nadira tahu, itu gimana? Biarin aja lah santai. Lagian juga pengen Nadira juga sama kok kayak gua. Udahlah santai. Apa? Mas Radit selingkuh sama sekretarisnya? Gak mungkin. Radit itu suami yang baik, setia. Gak mungkin tega hianatin aku. Kamu salah orang kali. Terserah kalau kamu gak percaya. Nggak ada salahnya juga kan kalau kamu cek sendiri. Tadi sih aku nggak sengaja denger mereka janjian dinner malam ini di Cafe Deli. Ya Allah, masa sih Radit kayak gitu? Gak mungkin. Tapi gak ada salahnya kalau aku cek ke sana malam ini. Radit! Kamu tuh apaan sih, ha? Aku pikir kamu tuh bisa kayak papa yang setia sama istrinya. Kamu juga. Kamu perempuan gak tau malu ya? Bos, kamu ini punya istri. Nadira! Kok bisa masuk PIP kayak gini, nak? Nadira habis mergokin. Radit selingkuh sama sekretarisnya, Ma. Nadira mau pisah sama Radit. Nadira gak mau hidup bareng Radit, Ma. Oh, jangan pisah sama Radit. Umur pernikahan kalian tuh baru sumur jagung. Gak, Pak. Nadia gak mau. Nadia gak mau hidup sama Radit lagi. Gak akan mau. Sampai kapanpun kalian jangan berpisah. Ya, apa kata orang nanti? Nadira gak peduli apa kata orang, Pak. Hidup Nadira yang jalanin. Nadira gak mau lagi hidup sama Radit. Dia itu udah berkhianat. Kalau Nadira maafin dia sekarang, dia bisa ngulangin kesalahan dia lagi. Nadira gak mau. Nadira gak mau. Sabar nak, sabar. Kan semuanya bisa dibicarain. Kamu mau kemana? Ingat gak apa yang aku bilang? Siapapun yang menyakiti hati Nadira akan berurusan dengan aku. Aku melakukan semuanya untuk anakku. Kenapa kamu tega hianati Nadira? Kenapa kamu sakiti anakku? Kayak Papa Suci aja. Apa kabarnya perempuan-perempuan di luar sana yang Papa pacari? Dan apa bedanya Papa sama aku? Maksud kamu apa? Kamu kan tahu Nadira, kamu selama ini udah dibohongin. Kamu selama ini selalu memuja papa kamu. Akan dia yang paling baik, paling hebat, paling sempurna, paling luar biasa. Tapi apa di luar sana?
Aku sering banget pergokin papa kamu itu pacaran sama perempuan. Gonta ganti lagi. Kamu tuh kalau udah salah jangan bawa-bawa orang. Jangan fitnah-fitnah papa aku. Siapa yang fitnah? Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Apa benar yang dibilang sama Radit? Semua yang dikatakan suami kamu. Jadi selama ini gosip yang ada di kantor papa itu benar. Dan mama tahu. Mama tahu papa selingkuh sama sekretarisnya. Sekarang ada yang lebih bagus, lebih cantik, lebih muda. Sama ini papa cuma acting. Bohong. Papa mesra menghormati sama mama tapi semua itu bohong. Apa kurangnya mama? Apa papa tega kayak gini sama mama? Kenapa papa? Nadira, kamu tenang dulu dong. Papa bisa jelasin semuanya. Udah lama. Nadira sama ini bangga-banggain papa di depan siapapun karena papa adalah suami yang setia. Tapi ternyata papa selingkuh dari mama. Papa tega ya nanti mama. Kecewa sama papa. Sarmat, Mas, Nadira, tolong papa, Nadira, kasihan papa, Nadira. Kasian, Nadira nggak akan peduli mah sama orang yang udah tega nyakitin kita. Indah. Nadira mana? Nadira nggak ikut, Mas. Rasanya aku ingin menghajar Nadira. Ku jaga setengah mati. Ega dia sakiti. Gak usah kamu salahin Radit, Mas. Harusnya kamu berkaca sama diri kamu sendiri. Dulu kan aku udah pernah ingetin. Sebelum kamu melakukan, ingat, anak kita tuh perempuan. Tapi kamu malah gak peduli. Kasihan Nadira. Kasihan Nadira. Selama ini dibohongi oleh ayahnya. Ayah yang dia banggakan, yang dia cintai. Ternyata seorang ayah yang suka main perempuan. Mungkin ini adalah karma yang harus aku terima. Karena dulu aku sudah menyakiti kamu. Dan sekarang anakku sendiri yang disakiti orang. Winda, aku minta maaf ke kamu sudah menyakiti kamu. Dan aku juga mau minta maaf ke Nadira. Nyakiti dia. Nadira, Pak ingin ketemu kamu, sayang. Sangat menyesal sekali. Ingin minta maaf langsung sama kamu. Mau ya ikut Mama jenguk Papa di rumah sakit? Enggak, Ma. Sampai kapanpun Nadira nggak akan pernah bisa maafin Papa. Nadira juga nggak ngerti gimana caranya punya hati sekuat Mama yang udah dibohongin bertahun-tahun, tapi Mama bisa simpan itu semua sendiri buat diri Mama. Mama melakukan semua ini karena banyak pertimbangan. Salah satunya kamu, sayang. Mama gak ingin merusak kebahagiaan kamu. Nadira nggak akan pernah ketemu sama Papa. Ma bilang aja sama Papa, Nadira nggak akan datang. Nadira mana? Nadira masih marah sama kamu, Mas. Udah aku bujuk, tapi dia tetap gak mau kesini. Kamu makan dulu ya. Enggak usah. Mau harus makan, Mas, biar cepat sembuh. Nanti kalau kamu udah sembuh, kita sama-sama ke rumahnya Nadira. Angkatlah penyakit suami hamba. Berilah kesembuhan agar dia sehat lagi seperti sedia kala. Berilah hamba petunjuk, ya Allah. Terbaik apa yang harus hamba lakukan. Hamba percaya keputusan dari Engkau pasti yang terbaik. Aku sangat berterima kasih sama kamu, Min. Karena selama aku sakit, kamu selalu bantu dan nemenin aku. Kalau bukan aku yang bantuin kamu, siapa lagi, Mas?
gadis-gadis muda yang kamu idamkan, apa peduli sama kamu? Enggak kan? Mas, apa yang aku lakukan sekarang ini adalah tugas terakhir aku sebagai istri kamu. Maksud kamu apa sih, Win? Aku sudah ajukan gugatan, Mas. Nanti pengacara yang akan mengurus perpisahan kita secepat mungkin. Winda, benar mau pisah dari aku? Maafin aku, Win. Akan lakukan apa saja biar kamu jangan pisah dari aku, Win. Bisa aja memaafkan kamu, Mas. Aku nggak bisa melupakan semua kesalahan yang kamu lakukan sama aku. Winda, Win, kita ini kan udah tua, Win. Pernikahan kita juga udah lama. Pas sih yang kita cari lagi? Pas sih yang kita cari lagi? Lebih baik kita saling memaafkan, mulai lagi lembaran hidup yang baru, menghabiskan usia hidup kita bersama. Kamu lupa, Mas. Sekian tahun kamu mengkhianati aku. Mencoba untuk sabar, bertahan untuk anak kita. Tapi kan sekarang Nadira udah tahu semuanya. Jadi aku nggak perlu ngumpet-ngumpetin lagi. Hubungan kita yang sebenarnya udah nggak harmonis lagi, ya kan? Dulu aku pikir kamu yang terbaik untuk aku. Tapi ternyata Emangnya kamu udah ngecinta lagi sama aku, Win? kita ini udah tua. Pantes ngomong cinta-cintaan. Kalau di antara kita sudah tidak ada yang saling menghargai, buat apa kita meluruskan rumah tangga ini, Mas? Sekarang aku mau kemasi semua barang-barang aku. Kamu gak usah khawatir, aku akan pergi dari sini. Nadira tuh bangga banget sama Mama. Karena udah bertahun-tahun Mama dihina dan disakitin sama suami sendiri. Tapi Mama masih bisa tegar, Mama masih bisa sabar. Tapi Mama sakit hati ya, Mah. Mama nyesel ya pernah nikah sama orang yang salah. Kalau sakit hati, mungkin iya. Tapi kalau menyesal, tidak. Mama gak nyesel. Ya sayang, Mama gak menyesal. Karena dari pernikahan itu, Mama mendapatkan kamu, sayang. Winda. Winda. Seandainya waktu bisa diputar ulang, mungkin aku akan berpikir ribuan kali sebelum mengkhianati istriku. Aku lupa, aku ini seorang ayah. Aku adalah cinta pertama dari putriku. Aku dijadikannya panutan untuk mencari pendamping ibu. Aku adalah idolanya. Harusnya aku bisa menjadi figur suami teladan. Aku bukanlah contoh suami yang baik. Harusnya aku sadar, mengkhianati ibu dari anakku, mengkhianati putriku sendiri. Allah. Assalamualaikum, Pak Herman. Saya khawatir Pak RT. Udah 2 hari ini Pak Herman nggak keluar rumah. Assalamualaikum. Rumahnya juga sepi dan gelap terus Pak RT. Saya juga khawatir terjadi apa-apa dengan Pak Herman. Sepengetahuan saya, sejak berpisah dengan istrinya, dia hidup sendirian. Nah kalau kita dobrakannya. Pak! Herman! Mana Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo Pak, kita urus dulu jenazahnya. Assalamualaikum, Pak RT. Ya Allah, dapat membantu saya ya Pak. Dan anak saya segera ke sana. Terima kasih Pak. Ada apa, Ma? Pak ditemukan meninggal di rumah. Nah. Kemungkinan terkena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang pernah dia lakukan padaku semasa hidup, aku sudah memaafkannya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dalam perjalanan hidup aku. Hanya saja, aku sedih harus pergi dengan cara seperti ini. Tapi aku gak pernah menyesal pernah menikah dengannya. Bahkan saat dulu aku sempat bertahan demi anak, tak menyesal sama sekali. Walau akhirnya aku harus sadar dan kita harus mengalah bila sesuatu tidak bisa lagi diperjuangkan. Beristirahatlah dengan tenang, Mas. Terima kasih sudah menjadikan aku seorang pejuang. Aku bisa setegar seperti ini sekarang. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh.
Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini, lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.